2024 ini disambut dengan aksi-aksi perundungan yang bikin ngeri, karena ada yang melibatkan anak artis sampai aksi yang memakan korban jiwa. Waduh, gimana nih langkah dari pihak berwajib? Dalam bukunya, Dr. Shane Richard Jimerson dan rekan penulis mengutip definisi perundungan atau bullying sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain. Periset dan praktisi mempercayai bahwa perundungan atau bullying dapat diidentifikasi dengan 3 karakteristik. Pertama, tujuannya, yang biasa dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti korban bullying secara verbal maupun nonverbal. Kedua, bullying juga dapat dilihat dari frekuensinya. Apabila terjadi pengulangan, permasalahan antara satu anak dengan anak lain berpotensi termasuk bullying, bukan perselisihan. Ketiga, ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku bullying biasanya memiliki kekuatan seperti status sosial yang lebih tinggi, tingkat popularitas yang tinggi, serta besar dan kuat dalam fisik. Sementara korban bullying, sebaliknya, biasanya berasal dari golongan marginal seperti anak dari keluarga miskin atau anak dengan disabilitas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada 2023, mereka mencatat 3.877 kasus pelanggaran hak anak. Dari ribuan kasus tersebut, sebanyak 329 kasus merupakan pelanggaran hak anak, dengan salah satu aduan tertingginya yaitu laporan anak korban perundungan di satuan pendidikan. Sementara berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, terjadi 18 kasus bullying di Indonesia pada Januari hingga Agustus 2023, yang informasinya tersebar luas hingga menjadi berita publikasi media online dan cetak. Dari 18 data, sebanyak 11 diantaranya merupakan kekerasan yang diakibatkan oleh peserta didik. Diikuti dengan 3 kasus kekerasan oleh peserta didik dengan keterlibatan guru, 3 kasus kekerasan oleh guru atau kepala sekolah, dan 1 kasus kekerasan dengan pelaku orang tua peserta didik. Semakin hari kasus bullying yang kita dengar tuh kasusnya semakin fatal. Perlakuan atau tindakan bullying yang dilakukan tuh bahkan bisa dibilang bisa dinilai sebagai tindakan kriminal. Makanya sangat penting untuk melihat bullying sebagai masalah yang sistemik. Maka salah satu siswa yang dibully seperti itu tertekan secara psikis karena pelakunya adalah siswa senior, akhirnya tidak tahan yang kemudian sampai mengakhiri hidupnya. Nah, ini membahayakannya itu sampai bisa menuju kematian. Mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk mewujudkan Roots Indonesia, yaitu model intervensi perundungan di sekolah yang berfokus pada upaya pembangunan iklim sekolah yang aman. Program Roots bekerja dengan mengaktifkan peran murid sebagai seorang agen perubahan. Setiap murid di sekolah akan diminta untuk menominasi 10 orang murid di angkatan mereka yang memiliki pengaruh di kalangan murid, hingga murid yang sering terlibat dalam konflik antar murid. Setelah itu, fasilitator nasional yang dipilih oleh Kemendikbudristek akan mengadakan aktivitas pembelajaran dan diskusi tentang modul Roots dengan guru fasilitator dan agen perubahan. Laporan Kemendikbudristek pada 2023 mencatat sebanyak 7.369 sekolah dari jenjang SMP dan SMA atau SMK yang sudah didampingi mengenai program Roots. Beberapa penelitian mengenai penerapan Roots telah dilakukan. Artikel yang diterbitkan Lucy Baus dan rekan penulis lain misalnya, meneliti implementasi program Roots di 12 sekolah yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Beberapa agen perubahan yang terpilih di sekolah Sulawesi Selatan terdiri dari murid yang terlibat dalam geng dan aksi bullying. Setelah bergabung sebagai agen perubahan, murid-murid ini menunjukkan perubahan perilaku seperti lebih mampu mengontrol diri dan menjalankan tugasnya untuk mengingatkan murid sepantarannya untuk berperilaku baik. Selain itu, laporan bullying di sekolah Sulawesi Selatan yang menerapkan program Roots menurun sebanyak 17%. Kontradiktif dari hasil penelitian Baus di Sulawesi Selatan, pada sekolah di Jawa Tengah terjadi kenaikan jumlah laporan bullying sebanyak 7%. Menurut Baus dan rekan penulis, hal ini bisa diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran murid mengenai aksi bullying, yang bisa jadi tidak disadari mereka sebelumnya.
Keberhasilan dari program model intervensi bullying seperti Roots patut diapresiasi. Namun, pekerjaan Kemendikbudristek masih jauh dari kata usai. Penerapan Roots pada 7.369 sekolah dari total 250.000 sekolah di Indonesia membuat program ini memerlukan dukungan dari internal pemerintah dan masyarakat agar dapat masif dijalankan. Selain itu, perlu adanya pembenahan dari implementasi program Roots. Penelitian Kadek Jenny Femila Devi dan rekan peneliti menemukan beberapa masalah dalam penerapan program ini. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah agen perubahan pada sekolah yang memiliki kapasitas murid lebih dari 500 orang. Masalah lain yang muncul adalah mengenai cara alokasi pendanaan dari program Roots yang belum secara transparan disosialisasikan kepada pihak sekolah. Maraknya aksi bullying antar murid di institusi pendidikan Indonesia membuat pemerintah terus mencari cara preventif. Sosialisasi dari pemerintah serta partisipasi dari sekolah maupun keluarga sangatlah penting untuk mendukung program-program seperti Roots. Apabila anggota keluarga atau kerabat dekatmu terindikasi sebagai korban bullying, segera lapor ke pihak sekolah dan lembaga terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.